Apa kau kenal seorang pengguna rantai? Seorang pengguna Nen yang bersenjata rantai. Kami sedang mencarinya. Kau mengikuti kami atas perintahnya, mengaku saja pada kami, iya kan? Aku tidak kenal, sungguh. Kami mengikuti kalian atas kemauan kami sendiri. Sedetik juga boleh, asalkan ada celah, aku bisa kabur. Bagaimana? Bagaimana ya? Kalau memang cuma pura-pura tidak tahu, coba ku periksa. Berbohong malah bisa bikin runyam. Pihak mafia menyediakan imbalan yang besar untuk memburu kalian. Bahkan ada juga beberapa situs yang bersedia memberikan banyak uang. Pertanyaan kedua, pada siapa kalian belajar cara menguntit? Bukan sekedar menguntit, itu adalah teknik menghilangkan keberadaan yang bernama Jetsu. Itu adalah salah satu teknik dari Nen. Siapa yang mengajarimu? Seorang guru dari aliran Shingen. Pertanyaan ketiga, apa kau kenal seorang pengguna Nen bersenjata rantai? Rantai? Mungkin dia bertipe Gugenka atau Sosa. Apakah orang tadi kau sebut sebagai gurumu itu memasang banyak jalinan rantai di tangan kanannya? Entahlah. Guruku itu bertipe Kyoka. Lagi pula yang kupelajari darinya hanyalah 4 ajaran saja. Begitu ya. Kalau tidak tahu aku berbuat. Nah, pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan 2 pilihan. Berpikirlah baik-baik. Mati sekarang atau mati nanti? Percuma saja. Jangan berbuat yang macam-macam. Ya, baik. Aku mengerti. Hai nak, temanmu itu telah tertangkap dengan mudah. Bagaimana? Apa mereka tidak takut membawa kami ke tempat seperti ini? Selamat datang di markas kami. Pura-pura tidak kenal. Ternyata benar dia adalah salah satu anggota laba-laba. Tapi karena dia menyukai Gon, pasti dia akan mengusahakan sesuatu untuk kami. Pura-pura tidak kenal Bodoh. Celaka. Kenapa? Apa kau ada yang kenal di sini? Tidak, itu... Wah, benar. Dia gadis yang waktu itu. Kenapa? Apa mereka kenal Shizuku? Bukan. Apa maksudmu? 2 hari yang lalu, kau adu panco dengan anak itu dan kalah kan? Kalau Shizuku sudah melupakan suatu hal, dia takkan pernah teringat lagi. Bohong, biar selama apapun aku mana mungkin dikalahkan anak kecil. Waktu itu kau melakukannya dengan tangan kanan kan? Kenapa? Aku ini kan kidal. Sudahlah, mungkin aku yang salah. Benarkah? Oh, jadi kau adu panco dengan Shizuku? Sama sekali tidak pernah kukira kalau dia anggota Ryodan. Baiklah, ayo adu panco denganku. Sekali lagi. Siap. Mulai. Sekali lagi. Sudah siap? Mulai. Hei, di antara laba-laba yang lain, aku yang paling kuat. Ya, sekitar nomor 7 atau nomor 8. Biarpun tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Kau tahu, yang paling kuat adalah seorang laki-laki yang bernama Ubogen. Tetapi, sepertinya dia telah dihabisi. Makanya sudah aku bilang kan aku tidak kenal orang itu. Hei bocah, kalau kau berani bicara lagi, akan kucincang kau. Sekali lagi. Ubogen bertipe Kyoka. Dia adalah orang yang pola pikirnya sederhana dan apa adanya. Tapi di sisi lain, dia sangat tegas dalam masalah waktu. Meski aku dan Franklin sering berkelahi dengannya karena terlambat datang, tapi dalam perkelahian tangan kosong itu, selalu aku yang jadi babak belur. Aku telah berteman dengannya sebelum menjadi anggota laba-laba. Aku mengenalnya lebih daripada siapapun juga. Dia itu tidak mungkin kalah dalam pertarungan. Pasti dia telah dijebak dengan suatu perangkap yang kotor. Biar harus membunuh beberapa orang pun akan kucari. Dendam yang dalam.
baru-baru ini dipekerjakan. Ya, jangan-jangan Biarpun tidak kenal langsung, tapi apa kau pernah mendengar tentang dia? Ingat baik-baik, kalau merasa tahu sesuatu, katakan semuanya sekarang juga. Kalaupun tahu, tidak akan kuberitahukan pada orang seperti kalian. Kau bisa menangis untuk temanmu. Tadinya kupikir kalian gerombolan yang tidak punya hati dan perasaan. Kalau begitu, kenapa tidak kalian bagi perasaan itu? Sedikit saja, sedikit pun tidak apa-apa. Kau terlalu besar kepala. Kalau bergerak, akan kupotong. Jawablah pertanyaannya. Apa kau kenal si pengguna rantai itu? Sudah kubilangkan, tidak ada yang harus kuceritakan pada orang-orang seperti kalian. Faitang, hentikan. Menghentikan apa? Hal yang akan kau lakukan itu? Memangnya kau tahu apa yang akan kulakukan? Kau ingin mematahkan tangannya, mula-mula jarinya, mencabut kukunya pelan-pelan. Bagaimana dulu tidak penting, pokoknya hentikan. Kenapa kau memberiku perintah segala? Aku tak perlu mematuhinya. Hentikan, Nobunaga. Kau tidak melupakan peraturan kita, kan? perkelahian serius antar sesama anggota dilarang keras ya. Aku tahu itu. Kalau ada permasalahan, putuskan dengan koin. Belakang. Depan. Ini pasti depan. Faitang, lepaskan dia. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Kita belum mendapatkan informasi apapun tentang si pengguna rantai. Kalau memang tidak tahu, lepaskan saja. Bagaimana Pak Kunoda? Dalam perjalanan ke sini aku sudah memeriksanya. Tapi mereka berdua benar-benar tidak tahu apa-apa. Benarkah? Iya. Mereka sama sekali tidak punya memori tentang si pengguna rantai itu. Tumben sekali. Firasatmu meleset. Ini sungguh aneh. Ya, tapi kalau memang itu yang dibilang Pak Kunoda, pasti memang benar. Gon, saat menuju ke sini mereka melakukan sesuatu padamu. Tidak, tadi mereka hanya menanyaiku saja. Begitu ya? Apakah ini artinya mereka telah menyelidiki tanpa kami sadari? Tapi bagaimana caranya ya? Kalau dilihat dari sikap mereka, tampaknya hasil pengamatan perempuan yang namanya Pokunoda itu sangatlah dipercaya. Sesuatu yang lebih dipercaya daripada firasat. Apa yang sudah dilakukannya pada kami ya? Mereka sama sekali tidak punya memori tentang si pengguna rantai itu. Memori? Kenapa dia bisa tahu tentang itu ya? Bagaimana denganmu? Apa kau tahu sesuatu mengenai seorang pengguna nen yang bersenjata rantai? Kemampuan untuk memeriksa memori dengan cara menyentuh targetnya. Kalau benar begitu semuanya cocok, tetapi gawat. Memang tadi aku sama sekali tidak tahu mengenai orang yang bersenjatakan rantai. Tapi sekarang aku sudah mulai punya bayangan. Kalau sampai dia memeriksaku lagi, bisa bahaya. Mereka tidak punya hubungan dengan pengguna rantai itu. Pulangkan saja. Ditahan di sini pun tak ada gunanya ya. Jangan. Di belakang mereka, pasti ada seseorang yang mengendalikannya. Bukankah lebih baik kalau mereka baru dilepaskan setelah kita tahu siapa orang yang berada di balik layar? Biarpun ada orang di balik layar, itu bukan si pengguna rantai. Karena pengguna rantai itu bertindak seorang diri. Jadi pendapatmu sama dengan Nobunaga ya? Kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi melalui keluarga Nostrat. Itu memang benar. Yang jadi sasaran kita hanyalah pengguna rantai itu saja. Yang lain tak perlu kita urusi. Jadi begitu. Kalian beruntung. Jadi kalian bisa pulang. Tidak. Tidak boleh. Takkan kubiarkan mereka pergi. Hei bocah. Bergabunglah dengan laba-laba. Tidak mau. Jadilah rekanku. Daripada harus menjadi teman kalian, lebih baik aku mati saja. Kau sangat benci kami ya. Kau tipe Kyoka kan? Kalau memang benar, kenapa? Jadi benar begitu ya? Hei, mereka akan kutahan di sini. Akan kuusulkan dia untuk masuk Ryodan. Kau serius? Pimpinan tak mungkin mau. Ya, boleh saja. Tapi kami tidak mau tahu kalau sampai mereka kabur. Kau sendiri saja yang mengawasi mereka. Padahal kita sudah berkeliling. Tapi anehnya sama sekali tidak ada mafia yang menantakan dirinya. Ditambah lagi, yang pertama kali kita dapatkan hanyalah 2 bocah itu. Apa mereka sudah putus asa? Tidak.
Kurasa mereka masih belum putus asa. Pasti saat ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk rencana berikutnya. Kalau begitu perhitungan kita meleset. Padahal sebelumnya rencana kita adalah untuk mengorek informasi tentang si pengguna rantai itu. Karena itulah aku berencana agar kita sendiri yang pergi mencari mereka. Akan kubagikan pada kalian foto orang-orang yang dipekerjakan keluarga Nosrat yang telah kudapatkan dari situs Hunter. Harap kalian ingatnya. Terutama wajah 5 orang yang ada di halaman depan. Sepertinya mereka mendampingi putri kepala keluarga Nosrat sebagai bodyguard. Putri? Yang menangkap Ubo adalah mereka. Tapi Ubo bilang si pengguna rantai tak ada dalam foto ini. Hyosoka? Tidak usah. Hah? Sebab foto pengguna rantai itu tidak ada di situ kan. Jadi ada daftar itu atau tidak, sama saja. Percuma saja. Biarkan saja. Hah? Dia sudah bilang tidak usah. Jadi kau tidak perlu memaksanya. Ya, benar. Coret foto yang paling kiri atas. Ubo sudah membunuhnya. Yang jelas, karena kita tidak mengetahui wajah pengguna rantai itu, berarti harus menemukan orang yang mengenalnya. Sekarang, ayo kita mulai bergerak secara berpasangan. Nah, jam 10 malam kita berkumpul lagi di sini. Sekian. Tunggu dulu. Nobunaga sedang jaga markas kan? Bagaimana denganku? Kita kan ada 10 orang, berpasangan saja dengan siapapun yang tersisa. Tersisa. Aduh. Kau ini sebenarnya kenal dengan anak yang mempanco itu kan? Tetapi kenapa sikap kalian terlihat aneh? Aku salah. Seandainya tadi aku bergerak, pasti tanpa ragu Hyosoka akan langsung memotongku. Hawa membunuhnya membuatku tidak bisa bergerak. Seandainya Gon sampai mengalami cedera berat di situ, apakah saat itu aku juga bisa bergerak? Kau tidak akan bisa. Tidak, Karena yang terpenting bagimu apa kau bisa mengalahkannya atau tidak. tidak. Jawabannya jelas. Kau tak bisa mengalahkannya. Perhitunganmu cuma mampu atau tidak. Kau takkan bisa. Jangan bertarung dengan musuh yang tak bisa dikalahkan. Hentikan! Bikin repot saja. Kelihatannya keberanianmu sudah terkumpul ya. Kuperingatkan kau. Begitu memasuki jangkauanku, akan kubelah kau. Killua. Hah? Mirip? Ubo dan anak itu? Ya, misalnya pada sifatnya yang terang-terangan atau pada sifatnya yang suka marah. Dan yang paling mirip adalah paling bisa mengerahkan kekuatannya bila menyangkut orang lain. Jadi begitu? Ya, meskipun Ubo tak mengakuinya, yang terbaik adalah bila ada orang yang melindunginya. Jadi kalau ada yang bikin repot dia bisa lebih kuat ya? Bagaimana ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Lidahnya tajam sekali. Sedangkan sebaliknya, Nobunaga orang yang sering lalai. Dia baru bersemangat kalau ada target limit yang harus dicapainya. Karena itu, kalau bertarung bersama mereka, bisa saling mengisi, bahkan mungkin tak terkalahkan. Bertarung secara langsung dengannya mustahil. Kita harus memikirkan cara untuk kabur. Pintu keluarnya hanya satu. Jendelanya kecil sekali. Dan hanya berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan dia dari pintu ya?
Kilua, hari sudah mulai gelap. Memanfaatkan kegelapan juga mustahil. Apa yang sedang dilakukan Leorio sekarang ya? Semoga saja dia bertemu dengan Pak Zepel tanpa masalah. Kilua, kau tidak apa-apa kan? Iya. Oh iya, yang pernah diajari Pak Zepel itu trik pemanasan perekat, trik bukaan, terus apa lagi? Apa kau ingat? Aku lupa. Apa trik perekat samping ya? Tapi sepertinya bukan. Kalau memanaskan perekat zaman dulu agar bisa direkatkan sekali lagi namanya trik pemanasan perekat. Gon, biar aku yang jadi umpan. Saat dia lengah, cepatlah kau kabur ya. Bicara apa kau? Benar. Batalkan saja. Kau tidaklah sebodoh itu hingga tidak mengetahui sejauh apa kekuatanku. Aku juga tahu tentang itu. Ruangan dengan hanya satu pintu keluar ini sangat memudahkan pengawasan. Dia adalah musuh yang terus mengawasi kami tanpa akan ada satupun gerak-gerik ataupun perkataan kami yang akan dilewatkannya. Sudah pasti dia adalah pendekar yang hebat. Sudah pasti cederaku akan fatal. Tapi justru itulah yang lebih berarti. Itu mustahil. Kau takkan bisa. Diam kau. Tidak akan bisa tahu kalau tidak dicoba. Apa yang kau pikirkan, Kilua? Aku akan menghentikannya, meskipun harus ditukar dengan nyawaku. Manfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Apa yang kau lakukan, bodoh? Kalau ngomong jangan seenaknya. Hah? Makanya jangan bilang mau mati segala, itu tidak baik. Apa? Kau tadi juga bilang kan, kalau demi teman mau mati atau apapun juga boleh. Kalau aku tidak apa-apa, tapi kalau kau tidak boleh. Hah? Aku sudah menyiapkan diri untuk mati agar kau bisa keluar dari sini, bodoh. Jangan mengatakan hal yang seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang. Aku tidak mau tahu, pokoknya jangan bicara begitu lagi. Percuma saja adu mulut dengan orang bertipe Kyoka. Sudah kuduga, kau ini menarik. Nah, tenang sajalah dan jangan berbuat yang tidak-tidak. Aku tahu kau sudah bertekad untuk melakukannya. Tapi jangan mati percuma. Tunggulah dengan tenang sampai pimpinan kembali. Kalau pimpinan berkenan, kalian bisa diizinkan pulang. Tapi kalau berusaha kabur dari sini, akan kubelah tubuh kalian. Aku ingat sekarang. Trik congkel samping. Ya, trik congkel samping. Trik pemanasan perekat, trik bukaan, lalu yang satu lagi, trik congkel samping. Itu mengeluarkan harta dari brankas. Congkel? Samping? Oh? Kau sudah ingat ya? Oh, itu ya? Aku ingat. Iya, sayang sekali ya. Coba kita ingat hal itu dari tadi. Ayo. Kalian serius? Hasilnya hanya kematian. Kalian berdua tak punya cukup kemampuan untuk menghadapi pedangku. Kalian dasar bodoh. Ya. Rasakan. Mereka menjebol tembok. Kalau jalan keluarnya dihalangi. Keluar saja melalui jalan yang lain. Mereka menjebol tembok untuk kabur. Kejar yang mana? Percuma mengunci. Dengan mudah dia bisa mendobrak. Kalau ku kejar dari sini, dia bagai tikus dalam perangkap. Dia masih terus menjebol. Yang satunya juga. Yang ini sudah turun lewat tangga. Berarti aku terpaksa mengejar yang satunya. Mana dia? Menyembunyikan keberadaan diri dengan Jetsu. Kilua! Kau di mana? Ya, aku di sini. Dari mana dia keluar? Jadi dia menjebol tembok yang terakhir untuk tipuan.
Dia tidak masuk ke ruangan sebelah, tapi bersembunyi. Begitu aku lewat, dia keluar ke lorong. Setelah ini, kita kalahkan dia berdua ya, Killua. Mereka menghilangkan hawa keberadaannya dan bermaksud bersembunyi di tengah kegelapan ini. Bocah-bocah bodoh. Ini adalah teknik yang lebih tinggi daripada Ten dan Ren, yaitu N, memperlebar aura yang biasanya memancar tak lebih dari hanya beberapa sentimeter saja di sekeliling tubuh menjadi seluas yang dibutuhkan. Dengan cara ini, tubuhku bisa merasakan seluruh benda yang ada di dalam lingkup N-ku ini. Yang bisa kulakukan hanyalah seluas jangkauan pedangku saja, tapi ini sudah cukup. Begitu gerakan mereka terasa masuk dalam N-ku ini, akan langsung kupotong dia. Ayo majulah. Weh, dasar bodoh. Memangnya dia pikir sampai kapan kita akan berada di dalam sana? Biar kau sibuk sendiri di dalam sana, kuncir bodoh. Iya, padahal aku ingin memberinya pelajaran tadi. Tidak akan bisa. Biarpun mengeroyoknya berdua, justru kita sendirilah yang akan dikirimnya ke dunia sana. 100%. Hampir. Dia bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh kita yang baru tahu dasar-dasarnya saja. Kenapa? Akhirnya kembali seperti Killua yang dulu ya. Melakukan hal yang tidak-tidak itu bagianku. Dan tugas Killua adalah untuk menghentikanku dengan kepala dingin. Aku mengandalkanmu. Dasar seenaknya. Lalu, apa rencana kita? Itu tergantung yang kita lakukan. Apa yang ingin kau lakukan, Gon? Aku ingin beri mereka pelajaran. Sudah kuduga. Ya, tapi memang itu tidak melenceng dari tujuan awal kita. Kalau bisa menangkap 3 dari mereka sekaligus, kita bisa langsung mendapatkan uang 6 miliar. Tapi untuk itu kita perlu meningkatkan kemampuan kita. Aku yakin di dalam Nen pasti ada suatu kemampuan yang bisa digunakan untuk menghadapi mereka secara seimbang. Akan lebih cepat bila kita menanyakannya kepada Kurapika. Kenapa? Karena yang disebut sebagai pengguna rantai yang telah mengalahkan teman mereka itu adalah Kurapika. Ternyata kau tidak menyadarinya ya? Itu Kurapika. Jadi dia telah menghabisi salah satu anggota Ryodan itu. Sepertinya begitu. Biarpun aku tidak tahu bagaimana ceritanya hingga bisa jadi seperti itu. Setelah menemuinya, kita akan tahu. Seandainya benar Kurapika lah yang telah menghabisinya, itu berarti kita juga punya peluang. Karena Kurapika juga mulai belajar Nen di saat yang hampir sama dengan kita. Tapi kita membutuhkan sesuatu kemampuan yang di atasnya itu untuk bisa bertarung melawan Ryodan secara seimbang. Kalau bisa bahkan melebihinya. Jadi yang mengetahui kunci jawaban itu adalah Kurapika, begitu? Iya. Aku bisa sampai sejauh ini adalah berkat dirimu. Mari jadi hunter bersama-sama. Ayo kita temui Kurapika. Sepertinya semua sudah berkumpul ya. Baiklah kalau begitu, sekali lagi akan kujelaskan mengenai permintaan dari 10 Godfather. Isinya adalah untuk menghabisi Gen Ryodan. Ada kemungkinan kalau mereka akan muncul lagi di pelelangan yang diselenggarakan di Gunung Simetri malam ini. Perketat penjagaan, dan kalau benar mereka muncul, habisi. Cara atau hal-hal kecil lainnya kalian boleh putuskan sendiri. Asalkan permintaan kami terpenuhi, kami tidak akan mengajukan keluhan. Ada yang kalian butuhkan, katakan sekarang. Tolong siapkan Dena selengkapnya dari gedung ini. Juga peta daerah sekitarnya. Kita harus punya nama sandi untuk saling berhubungan. Cukup dengan warna saja. Aku Yellow. Namaku Blue. Kalau aku Red saja. Sepertinya sedang main-main. Kau mengatakan sesuatu? Bagaimana dengan kalian? Silva. Aku Geno. Silva dan Geno. Geno, memangnya ada warna bernama itu? Keduanya adalah nama asli kami. Kalian bebas memanggil namaku, tapi aku tidak menerima perintah. Kami akan melakukannya dengan cara kami sendiri. Silva dan Geno. Jangan-jangan kalian dari keluarga Soldik. Tepat sekali. Apa? Keluarga Soldik? Keluarga legendaris yang konon sosok aslinya tidak pernah dilihat. Padahal di saat biasa, kami tidak pernah menyamar ataupun bersembunyi. Jangan-jangan sebutan Soldik itu pun bukan nama sandi tapi nama asli. Benar. Bagaimana kalau aku memberi kartu nama, alamat dan nomor telepon? Kalau kau ingin membunuh seseorang, ku beri kau potongan harga 30%. Jadi mereka adalah keluarga Killua.
Pantas saja pancaran aura mereka beberapa tingkat lebih besar daripada orang lain. Meskipun tingkat para pembunuh bayaran lain juga tidak rendah. Pasti mereka merasakan perbedaan itu. Mereka terlihat menciut. Yang terlihat paling bisa mengimbanginya adalah kedua orang ini. Menurutku nama panggilan tidak penting kan? Habisnya kita tidak akan saling memanggil. Bukankah setiap orang bertindak sesuai keinginannya? Aku setuju. Pola pikir dan gaya hidup orang berbeda. Aku bertindak sesuai kemauanku. Tetapi lawannya adalah Gen A Ryodan. Itu terlalu berbahaya. Untuk menangkap mereka semua, kita butuhkan seluruh bantuan yang ada. Bantuan? Hei, bagaimana menurutmu? Bagaimana ya? Kerjasama yang tidak kompak hanya mengundang kekacauan. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, gunakan saja tenaga komunitas. Dengan bergerak secara sendiri-sendiri, perselisihan juga tidak akan terjadi. Aku bergerak sendiri saja. Artinya itu 5 lawan 4. Iya, yang butuh teman bergabung saja sendiri. Itu benar. Pelelangan dibuka jam 9. Ya, kami akan mengantar kalian sampai ke dalam gedung. Silakan. Hai Nostrat, bagaimana keadaanmu? Menurutku biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja? Kedudukanmu jadi makin tinggi sekarang. Padahal belum lama ini kau masih jadi pimpinan kelompok tingkat desa. Kalau sekarang kau sudah bersikap besar kepala terhadap kami. Oh ya, ngomong-ngomong, apa tanganmu baik-baik saja yang dulu? Tangan? Sepertinya kedua tanganmu hampir haus karena terlalu sering meremas-remas tangan. Bahkan ku dengar sidik jarimu sudah tidak ada. Pasti berat bagimu untuk menyembunyikan kepalsuan ramalan putrimu. Kalau terlalu sering digunakan, nanti tanganmu terbakar. Kedengkian laki-laki tidak pantas untuk dilihat. Janji, apa-apaan kau? Padahal cuma pekerjaan rendah. Jangan seenaknya melepaskanku. Janji, lepaskan dia. Orang seperti itu jangan dilayani. Kami sudah mengerti. Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada seorang pun yang mau mengakui orang sepertimu. Darahnya? Tidak apa-apa. Rupanya banyak orang yang dendam padaku karena kesuksesanku. Sementara mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Di zaman sekarang hal yang paling penting adalah informasi. Di antara semua informasi itu, menurutmu apa yang paling vital? Apa itu? Informasi masa depan. Dengan kata lain ramalan. Asalkan kita bisa mendapatkan ramalan yang ketepatannya 100%, untuk mengendalikan dunia pun mungkin saja. Kedudukan sebagai 10 Godfather bukanlah sebagai impian lagi. Untuk itu aku akan terus naik ke atas, biarpun dengan itu musuhku pasti akan semakin bertambah juga. Kurapika? Ya? Aku telah menyiapkan imbalan yang pantas untukmu, tapi kuharap kau akan terus bekerja dengan baik. Sembah, Papa tukang bohong. Aku tahu bahwa saat Papa menjanjikan sesuatu kepadaku, sudah pasti itu adalah bohong. Lihat saja, aku pasti akan pergi sendiri. Tetapi aku butuh tanda peserta lelang. Kalau begini aku bisa terlambat ikut pelelangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Baik, tak ada masalah. Anda boleh lewat sekarang. Polisi juga ikut kerjasama ya? Lawannya adalah Gen A Ryodan. Dalam radius 1 km dari tempat pelelangan. Dilakukan penjagaan dengan ketat. Orang yang masuk tanpa izin tidak akan bisa lolos lagi. Halo. Kurapika, ini gawat. Bos telah kabur. Ceritakan dengan lengkap. Tadinya kami merasa tenang karena bos belanja dengan hati gembira. Lalu tiba-tiba saja dia kabur saat ganti baju di toilet. Sepertinya dia sudah merencanakan. Begitu. Kalau begitu aku bisa memperkirakan tempat tujuan. Benarkah? Ya, kembalilah ke hotel dan tunggu di sana. Baik. Baso,
Kita disuruh menunggu di hotel karena tempat tujuan bos telah diketahui. Iya. Ngomong-ngomong, apa tidak apa-apa Kurapika dibiarkan begitu saja? Kurasa tubuhnya sudah lumayan pulih berkat tiupan sulingku. Bagaimana dengan masalah pembunuh bayaran itu? Saat ku dengar suara hatinya, sepertinya dia tidak setuju untuk bergabung dengan tim pembunuh bayaran itu meski sekarang dia sudah menerima. Lalu kenapa? Itu karena Kurapika telah mempunyai suatu keputusan yang lebih penting dari hal yang lain. Itu adalah keputusan yang harus dijalankan, meskipun untuk itu dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Kurasa dia mengambil tindakan dengan memprioritaskan pada keputusan itu. Cara hidup yang melelahkan. Aku tak bisa menerimanya. Apa artinya kehidupan yang harus mengorbankan diri? Tidak menikmati kehidupan itu adalah dosa. Ya, sudahlah. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Tujuan bos sudah diketahui. Kita kembali ke hotel. Mungkin memang benar juga. Ada apa? Sepertinya putri Anda telah kabur. Tenanglah, tujuan kepergiannya sama dengan kita. Pelelangan? Kurasa begitu. Mungkin dia ingin mendapatkan benda yang diinginkan dengan usahanya sendiri. Merepotkan sekali. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak diaktifkan atau berada di luar jangkauan. Silakan telepon beberapa saat lagi. Iya, teleponnya dimatikan. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke pelelangan karena dia tidak punya kartu tanda peserta. Halo, ya ini aku, Retno Strad. Tolong beritahukan pada petugas yang berjaga kalau datang seorang gadis yang berusia 18 tahun dan tidak punya tanda peserta. Tolong tahan dulu. Dia itu putriku. Wah, jadi tempat lelangnya di bawah sini ya? Hah, terima kasih. Aku bingung karena tidak bisa melatih penjagaan. Sama-sama. Itu karena ayahmu sudah banyak sekali membantuku. Rahasiakan ini dari papa ya. Tenang sajalah. Sepertinya masih ada sedikit waktu sebelum pelelangan dimulai. Bagaimana kalau kita bersantai sebentar di sana? Baik. Bersulang. Ah, segarnya. Haus sekali karena berusaha kabur tadi. Memangnya susah ya? Iya, selalu ada pengawal yang ditugaskan papa. Aku sampai susah bernapas. Hari ini juga, aku telah kabur sesaat sebelum menaiki balon angkasa. Lalu bagaimana caranya kau mengelabui para pengawal itu? Coba dengar ceritaku. Sebelum pesawat berangkat, aku belanja banyak sekali. Lalu saat itu sekalian aku juga membeli pakaian dan alat-alat untuk menyamar. Lalu aku ganti pakaian di toilet. Kemudian aku menyusup di antara sekelompok gadis dan kabur. Untungnya tidak ketahuan. Iya, aku sampai berdebar-debar. Ngomong-ngomong, kau jago meramal ya? Aku mendengarnya dari siapa ya? Iya, banyak orang dengan kedudukan tinggi minta kuramal. Kira-kira seberapa tepat ramalanmu itu? Katanya ketepatannya 100%. Kok katanya? Yang meramalkan kamu. Begini ya, aku punya alat tulis otomatis, lalu tanganku bergerak sendiri. Oh, sepertinya menarik. Kalau begitu, coba ramalkan aku. Boleh saja. Kuro Lucy Ruful. Hah? 26 tahun? Ternyata jauh lebih tua dari aku ya. Tidak kelihatan kan? Sama sekali tidak, terlihat muda. Tapi namamu unik juga ya. Rekan-rekanku memanggilku dengan sebutan pimpinan. Panggilan apa itu? Aneh sekali. Baiklah, ku coba meramal ya. Apa kau bilang? Dia sudah pergi? Tapi itu terjadi sebelum Anda menghubungi kami. Kemudian dia naik taksi seorang diri tanpa membawa tanda peserta. Saat aku memperingatkannya, kami sedikit adu mulut. Ya sudah kalau begitu. Apa boleh buat? Cetak foto putriku dan bagikan pada para penjaga. Ini penting. Biar aku yang mencarinya. Apakah ada peta di kota ini? Nah, sudah jadi? Boleh kulihat? Silakan. Ramalanku itu sedikit unik, tersusun dari 4 atau 5 bait puisi yang terdiri dari 4 baris. Dan karena ini meramalkan tentang peristiwa yang terjadi setiap minggu dalam bulan ini, jadi mungkin peristiwa dalam bait yang pertama sudah terjadi. Oh, kalender yang berharga berkurang 1 lembar. Bulan-bulan yang ditinggalkan akan sangat berduka. Dengan melodi yang dimainkan oleh orkestra dalam pakaian berkabung, bulan November akan dibawa dalam damai menuju tempat yang tinggi. Dedaunan bunga krisan layu dan berguguran.
jatuh ke bumi mata merah yang dibasahi darah. Meski begitu kedudukanmu tak akan tergoyahkan. Biarpun kau kehilangan setengah dari tangan dan kakimu, lebih baik mencari rekan yang baru. Bila akan pergi, lebih baik bersama-sama. Pasti akan berjumpa dengan seseorang yang telah menanti. Ramalanmu hebat sekali. Benar-benar tepat. Misalnya saja dalam bait pertama ini. Jangan. Aku tidak pernah mau melihat hasil ramalanku karena aku merasa ramalanku akan jadi lebih tepat kalau aku tidak terlibat di dalamnya. Oh, begitu ya. Permisi sebentar ya. Ini pertama kalinya aku melihat laki-laki menangis. Aku jadi deg-degan. Sepertinya putri Anda sudah berada di dalam gedung semetri. Apa katamu? Pak Supir, cepat ke sana. Sudah hampir dimulai. Ayo ke sana. Aku merasa bersyukur yang menolongku adalah kamu. Kenapa? Karena beda dengan Papa. Sepertinya aku tidak akan pernah berbohong. Boleh aku tanya satu hal? Iya. Di dalam ramalanmu ada lagu duka bagi orang yang sudah meninggal. Apakah kau percaya pada kehidupan setelah mati? Aku tidak begitu percaya. Karena bagaimanapun juga ramalan punya arti bagi orang yang masih hidup. Seandainya benar ada perumpamaan seperti itu, maka kurasa yang akan terhibur bukanlah orang yang sudah meninggal, melainkan dirimu sendiri, Kuro. Mungkin benar apa yang kau katakan itu. Sebenarnya itu tadi bukan kata-kataku sendiri. Yang mengucapkannya adalah seorang peramal yang pernah kulihat di TV saat masih kecil. Ramalan adalah sesuatu yang membahagiakan orang-orang yang saat ini sedang berjuang hidup. Karena itulah aku hanya meramalkan hal yang buruk saja. Dengan begitu maka orang akan berdoa dan berusaha keras agar hal buruk itu tidak sampai terjadi. Begitu katanya. Saat itu aku merasa sangat terharu dan berpikir, benar juga ya, aku ingin menjadi peramal. Yang kau maksud itu adalah Madame Gingga? Iya benar. Kalau tidak salah dia termasuk yang tidak mempercayai dunia setelah mati. Benar. Karena itulah aku juga tidak begitu mempercayainya. Kalau aku mempercayai akan adanya arwah. Karena itulah aku ingin melakukan hal yang paling ingin dilakukan oleh dia yang sudah mati. Hal yang paling ingin dilakukan? Apa itu? Ingin tahu? Iya, ingin tahu. Itu adalah membuat kekacauan. Nona, kau kenapa? Nona, bangun Nona. Nona. Nah, mari kita kumandangkan lagu kematian.